أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sering kita dengar ayat itu, yaitu pada waktu di akhir doa tahlil. Artinya ayat itu bukan hanya sekedar sebagai ayat kematian atau berpandangan bahwa ayat itu untuk orang yang meninggal difadilahkan atau diafdolkan membaca surat itu, bukan. Tapi lebih daripada kandungan daripada ayat itu adalah sebagai psikoterapi. Di mana banyak sekali di antara lingkungan masyarakat kita, orang-orang tua yang mempunyai anak yang latar belakangnya pergaulan bebas, ada di terminal, ada di pojok-pojok kota, pojok-pojok lampu merah, ada di pojok lapangan. Bahkan sekarang ini peradaban mereka yang disebut dengan anak pang dengan ciri rambut merah, pakaian hitam-hitam dengan sobek-sobek, bertahan lapar, bertahan merokok, kadang-kadang suka minta rokok orang-orang yang sedang lewat, atau kadang-kadang suka memberhentiin paksa mobil-mobil, kolbak, truk, atau dan sebagainya lainnya untuk pindah tempat ke pindah tempat. Kadang-kadang juga ada perempuan, komunitas peradaban generasi muda kita, sisi lain seperti itu disebut dengan komunitas anak pang. Bukan mereka itu dari kalangan orang miskin saja, bahkan banyak dari kalangan mereka itu tidak sedikit daripada orang-orang yang kaya, bapaknya pejabat, bapaknya lebih mapan orang tuanya. Bukan berarti bapaknya atau orang tuanya itu tidak mau memperhatikan sekolah pendidikannya ataupun tidak memperhatikan pendidikan agama, suruh pesantren, bukan. Ini adalah penyakit masyarakat. Kenapa dikatakan penyakit? Karena menular yang seperti ini. Penyakit pang ini penyakit menular. Dulu saya pernah dapat pasien anak yang seperti itu. Keluarganya mapan, terarah, terdidik, tapi anak yang sekitar umur 15 menuju ke 25 itu rentan
rentan action, rentan kepingin diperhatikan. Ternyata ada sebuah komunitas yang menampung mereka dan memperhatikan mereka. Intinya mereka ingin gagah, ingin dikatakan hebat. Nah, kalau sudah salah jalur dan salah pergaulan seperti ini, anak itu dia didiagnosa oleh dokter mulai dari berapa tekanan darahnya, tekanan jantungnya, atau diagnosa oleh yang lain mengenai tubuhnya. Ini anak ini berdata sehat, tapi kenapa disebut dengan penyakit? Karena ini adalah salurannya saluran yang tidak nyambung ke Gusti Allah. Ada beberapa ruh yang mati di dalam dirinya. Perlu diketahui bahwa di dalam diri manusia ada 147 susunan saraf yang tidak bisa terdeteksi oleh alat teknologi atau alat sains pengetahuan yang hebat, apalagi seperti scan ataupun alat-alat rekam yang lain. 147 saluran saraf ini hanya bisa disentuh oleh bacaan-bacaan karomah, yaitu Al-Quran, bacaan-bacaan sholawat, bacaan-bacaan fadilah yang oleh para wali diciptakan. Maka untuk itu, awal daripada tadi ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sambil duduk ya, sambil duduk. Kami akan menjelaskan tentang psikoterapi untuk menjawab, meringankan beban-beban orang tua yang mengalami punya anak seperti itu. Yang pertama adalah alhamdulillah dengan susah payah, keadaan yang sangat terbatas sekali, saya doakan cepat sembuh dan bisa memberi tausiah atau tadhkirah pada saudara-saudara. Yang pertama adalah, wahai, ini konteksnya jiwa yang tenang ya. Apa sih yang disebut dengan jiwa yang tenang dan bagaimana cara mencapai anak kita itu anak yang stabil, anak yang merenah, normal, tata gaul, tata cara, pola makan, pola tidur, pola pergaulan yang normal. Nah, digambarkan di sana adalah nafsul mutmainnah, jiwa pribadi yang tenang. Yang pertama adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kalau anak anda kepingin kembali yang normal, irji'i, diinstal ulang, kembalikan semua prosesi, semua daya upaya, semua doa, kembalikan pada ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Gusti Allah. Jadi tidak ada obat yang jitu untuk mencapai nafsu yang atau jiwa yang tenang itu kecuali hanya kembali kepada Gusti Allah. Konsep apa saja tidak mampu
teori apa saja tidak mampu. Bagaimana menciptakan suasana anak ini bisa diinstal ulang kembali atau kembalikan kepada ila rabbiki radiyatan mardiyah, yaitu Tuhan dengan yang mempunyai ridho, dengan ridho yang betul-betul jitu, dengan terapi yang betul-betul mustajab, radiyatan mardiyah yang mempunyai obat yang hebat, mustajab. Kembalikan ke Gusti Allah. Terus bagaimana caranya untuk anak itu bisa kembali ke Gusti Allah? Yang kedua adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kedua fadkhuli fi ibadi, yang artinya masuklah jiwa yang tenang itu fi ibadi, di kelompok yang oleh Allah disebut ibadi, orang-orang ahli soleh, orang-orang ahli ibadah, santri, atau orang-orang yang sedang dalam istiqomah ibadah di masjid. Artinya ayat ini menunjukkan untuk menggapai kembali ke Gusti Allah, maka Bapak Ibu sekalian harus memisahkan dari komunitasnya. Fadkhuli fi ibadi, masuk pemisah. Dan tidak mungkin kalau minta air ke kiai, ke siapa saja. Tapi kalau sementara pergaulannya masih angger, masih tetap dengan komunitas mereka, itu nggak mempan. Bukan nggak mempan doanya, caranya yang nggak mempan. Harus dipisahkan. Fadkhuli fi ibadi, artinya di sini mengandung makna memisahkan untuk dikelompokkan anak kita ini kepada golongan ibadi, golongan yang oleh Allah disebut dengan sholihin, ahli Quran, ahli sholawatan, ahli ikut-ikut zikir, tawajuh ke Gusti Allah, kelompok-kelompok yang statusnya agamis. Nah, kumpulkan, pisahkan mereka, lepaskan dari komunitasnya. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu setelah ayat ini saya selesaikan. Yang ketiga adalah untuk menggapai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Setelah yang pertama irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru kamu akan wadkhuli jannati, baru kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Jannati kalau di omongan ngikut nurut, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang ketiga wadkhuli jannati. Ini baru terapinya jalan. Terus wadkhuli jannati, tausiah agama jalan, zikir jalan. Yang disebut wadkhuli jannati adalah ikutin bagaimana orang-orang yang menemukan kebahagiaan. Obat apa saja mempan, omongan orang tuanya mempan, dipahami dan diikuti dan dimengerti. Itu masuk pada ranah wadkhuli jannati. Tapi dari pertama, kedua, dan ketiga ini harus tidak ada dipisahkan, harus satu paket. Prakteknya bagaimana? Prakteknya kalau di pesantren Hidayatullah Habibi pernah punya pasien yang notabene normal, dia sedang sekolah di MAN, Madrasah Aliyah. Karena pergaulan itu lapisan apa saja masuk.
Tidak harus dari MAN, tidak harus dari STM, dari apa saja masuk, sebab itu komunitas anak pang. Nah, bagaimana langkah saya kalau mau ngobatin anak itu? Yaitu pertama, konsep kita adalah konsep zikir, kembali ke Gusti Allah, sholatnya yang benar, Qurannya diulang lagi. Wadkhuli fi ibadi, anak itu saya rantai, saya pisahkan, saya karantina sampai anak itu ketemu dengan kapok, menangis. Anak itu ketemu dengan maaf, memohon ampun, tapi konsepnya tetap kita tiap harinya dengan mendoakan dalam waktu mandi, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzili, dengan cara membacakan ayat kursi waktu di mandian itu. Berbagai macam action kita kerahkan untuk menuju irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus pisahkan, dirantai, dikarantina, jangan sampai lepas. Kalau lepas ini anak ini bisa lapor ke polisi dan kita nanti disalahkan karena ini HAM. HAM itu menurut orang yang mengatakan HAM. Tapi kalau sudah begini, tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab HAM? Tetap orang tuanya ke bawah-bawah, malu. Pada posisi yang mana HAM itu? Kalau sedang dalam pengobatan, tidak ada HAM. Pengobatan itu harus dari awal sampai akhir harus selesai target. Kalau gagal lebih parah lagi. Jadi harus karantina, mencoba dimasuki, diadani anak itu, diinstal ulang, kembali ke Gusti Allah, dipisahkan dari komunitasnya, padkhuli jannati. Akhirnya kita akan ketemu dengan terapi-terapi yang bagus, jannati, terapi-terapi yang masuk, diomong juga dia nurut. Dan itu dibutuhkan berapa waktu lama? Sampai total. Kalau belum total jangan boleh pulang. Sampai total. Sampai anak itu kita doa untuk minta hidayah ke Gusti Allah. Sampai total dia menangis. Dilihat dari perilaku setiap harinya kumpul dengan yang lain, itu sudah bisa ketawa, sudah bisa enjoy, senda gurau. Pada waktu adzan dia sudah tepat waktunya, yaitu dengan proses tidak sebulan 2 bulan. Daripada anak Anda hancur, anak Anda memalukan Anda, lebih baik sekarang menangis daripada kamu nanti yang menangis. Artinya lebih baik anak kamu sekarang paksa biarin menangis daripada nanti orang tuanya di belakangan hari yang menangis. Apa sih? Iya, kalau sudah nanti dibiarkan, kamunya orang tuanya yang menangis. Nah, mumpung sekarang ada kesempatan, ambil anak itu, paksa, dirantai aja. Kalau dalam pengobatan tidak apa-apa, karena pengobatan ada target dan waktu, bukan penyiksaan individual. Terima kasih. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan psikoterapi daripada ayat ini menjadikan satu kegembiraan memahami tentang ayat ini. Tapi ada satu yang hebat yang disampaikan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Ibu bapak tidak boleh ragu-ragu atau takut. Saya masih punya satu jaminan lagi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul mengenai keluarga atau anak bapak. Lebih bagus nanti kita sampaikan pada ayat atau hadis yang berikutnya. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah wal inayah.
na'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.